sangat kami cintai, cinta Al-Quran, cinta baginda Nabi, perindu ridho Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar mentadabburi, merenungi firman-firman Allah yang kita sudah sampai kepada surat Ibrahim ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda. Alam, apakah kalian tidak menyaksikan? Ini bukan sebuah pertanyaan. Akan tapi justru sebuah teguran. Ada pertanyaan tapi punya makna teguran. Ada orang jalan padahal jelas ada gelas begitu di tengah. Kau tidak lihat? Bukan sebuah pertanyaan, negur. Kenapa kau tidak lihat? Maksudnya begitu. Ada gelas kelihatan warna berwarna hijau atau biru. Dia lewat tendang gerdak. Apakah kau nggak lihat gelas di situ? Nah, kayak gitu. Jadi pertanyaan akan tapi sesungguhnya itu adalah untuk menegur, mengingatkan. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Ini kisah orang-orang yang tidak beriman terus suruh merenung. Apakah kalian tidak menyaksikan, tidak melihat hingga sampai meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi bil haqq. Dengan benar ini artinya hikmah, ada itqan. Yang tersimpul dari makna hak di sini adalah qudratullah wa hikmatullah wa ilmullah. Hak, kuasa Allah, hikmah, tepat semuanya. Jadi sudah sesuai. Ini yang diajak, yang disuruh berpikir nih bukan ahli iman. Sebetulnya bicara tentang orang kafir, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, orang kafir. Ini bahan renungan sebetulnya bagi mereka yang berpikir tentang semesta ini disuruh melihat. Diambil contoh langit dan bumi. Dan ini sebetulnya adalah bimbingan keimanan yang mudah. Sebab dari masa ke masa itu ada orang ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan, Namrud ngaku Tuhan, tapi nggak ada yang berani dari mereka mengaku bahasanya langit adalah ciptaannya dan bumi ciptaannya, nggak ada. Biarpun mereka ngaku Tuhan, mestinya kalau ngaku Tuhan berani katakan aku telah menciptakan rembulan, aku menciptakan, nggak ada. Orang yang mengingkari adanya Allah suruh berpikir ini. Dan juga bagi kita saat ini, kalau kita tidak beriman kita akan rugi. Allah yang menciptakan langit, bumi lebih kekar dari kita, lebih besar dari kita, lebih. Bagi kisah bumi yang bikin contoh adalah bumi. Begitu lemahnya kita ini. Bumi itu bumi yang saat ini kita pijak. Itu telah punya cerita model-model seperti kita sudah berulang-ulang. Mulai generasi dari Nabi Adam, setelahnya, sampai ketemu mbah kita, kemudian ayah kita dan kita. Sudah berganti-ganti, tapi bumi tetap saja tidak berganti. Artinya itu yang kokoh, yang hebat, yang gede, Allah ciptakan. Dan suruh belajar bahwasanya telah berlalu orang-orang seperti kita. Kalau kita tidak mau dipilih oleh Allah, Allah begitu mudah untuk menghancurkan kita, mensirnakan kita, meniadakan kita, berakhir lalu diganti. Iyasya yudhibkum. Kalau kau tidak mau beriman, akan berakhir kisahmu. Dan kamu akan rugi. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi, akan ya'ti bi khalqin jadidin. Akan ada generasi baru penggantimu. Alangkah ruginya dirimu. Membangun keimanan dengan merenung kisah raja-raja yang mengaku Tuhan pun sudah berakhir, dikubur, mati.
Masa tidak belajar kita dari kejadian-kejadian? Yang abadi adalah Allah Jalla Jalaluhu. Masalah langit dan bumi suruh berpikir, ini kan pembahasan dasar orang belajar ilmu akidah untuk mengetahui atau kenal bahwasanya semesta ini ada pencipta. Itu kan awal dasar untuk kita tahu Allah, menggunakan akal kita, dialog akal kita. Untuk merenungi bahwasanya semua yang kita saksikan ada yang menciptakannya. Bukan karena kita tidak melihat yang menciptakannya lalu kita katakan tidak diciptakan. Itu kedunguan. Allah tidak diciptakan. Allah yang menciptakan. Nah, untuk menggantikan generasi yang baik bagi Allah sangat mudah. Maka di saat Allah memilih kepada kita untuk menjadi generasi, ayo kita sambut. Kita bangga untuk menjadi generasi ahli iman. Yang sambung menyambung, generasi ahli iman akan sambung dengan generasi sebelumnya, generasi sebelumnya, generasi sebelumnya. Dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti mata rantai. Nggak akan terputus. Ujung ke surga, kita ke bawah ke surga. Tidak terputus. Tapi yang tidak beriman tidak putus. Yang tidak beriman putus. Seketika itu juga. Nasab tidak berlaku di situ. Biarpun itu anak dan bapak. Kalau beda, enggak. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'azizin. Untuk mendatangkan orang-orang hebat, ahli kebaikan, ahli iman. Bagi Allah laisa wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Aziz itu maknanya adalah bukan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Aziz enggak repot. Kalau barang itu susah dicari, maka aziz, susah dicari. Susahnya yang perlu diambil maknanya. Tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang menghalangi jika Allah sudah menghendaki untuk mewujudkan generasi hebat. Dan semoga generasi itu ya kita. Kita dikirim oleh Allah untuk menggantikan generasi yang nggak mau patuh kepada Allah. Kan ini bisa terjadi kepada kisah sebelum kita dan kisah setelah kita. Pendidikan buat kita, kalau kita tidak mau menyambut, maka kita akan diganti oleh generasi setelah kita. Generasi yang beriman. Atau ada generasi sebelum kita yang kurang dekat kepada Allah, dicabut, berakhir kisah mereka diganti oleh kita. Mungkin sekali itu semuanya. Artinya baik kita yang diganti atau yang mengganti, hendaknya kita harus menjadi orang yang dengan Allah, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini loh, saat kita masih bisa, saat nyawa masih di kandung badan kita, mata melihat, telinga mendengar, akal kita masih bisa mencerna. Saat ini, kalau sudah berakhir, denyut jantung sudah tidak bergerak lagi, lihat. Tidak ada aliran darah yang mengalir, tidak ada nafas yang dihembuskan. Berakhir kisah manusia di dunia ini. Dan akan berpindah ke alam akhirat nanti, di dalam alam penantian, di alam barzah. Kita akan menemukan semua yang kita lakukan saat di dunia ini. Sampai kapan? Sampai nanti. Di akhirat. Jangan sampai kita nunggu nanti dikagetkan. Ini. Maka di sini akan disebutkan dialog-dialog nanti di neraka. Oleh Allah hadirkan ini memang kejadian nanti karena Allah yang memberitakan dengan wahyu bahwa nanti akan ada kejadian dialog-dialog di neraka nanti. Pelajaran buat kita jangan sampai itu kita. Kita suruh lihat orang-orang tidak beriman tuh gini loh kisahnya di neraka itu dan begini loh ya. Suruh berpikir kejadian di neraka itu begini sebabnya karena di dunia begitu, maka begitunya jangan diambil. Wabarazu nanti di akhirat, wabarazu setelah di alam penantian, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Disitulah perjalanan menuju akhirat. Ahli surga masuk surga, ahli neraka melalui perjalanan masing-masing sesuai dengan amalnya. Ada yang setelah seketika dibangkitkan meluncur ke surga. Ada yang tidak dihisab, ada tidak ada timbangan. Sirat selaksana kilat, ada bermacam-macam orang.
Wa barazu lillahi jami'a, di saat itulah di padang mahsyar. Barazulillah. Barazulillah dimaknai di saat mereka menampakkan diri di hadapan Allah. Maknanya apa? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Akan tapi di saat itu akan dibuka oleh Allah. Barazulillah. Setelah mereka tahu bahwasanya mereka adalah salah di hadapan Allah, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah waktu di dunia, dan saat itu dia tidak bisa lagi mengelak dari apa yang mereka lakukan saat di dunia. Sebagian makna wabarazulillahi, mereka menampakkan diri mereka pada diri mereka sendiri di hadapan Allah. Barazulillah, mereka menampakkan diri mereka sendiri dan Allah menyaksikan. Lihat bagaimana barazu, mereka menampakkan diri mereka sendiri di hadapan diri mereka sendiri. Apa itu? Di saat tangan mereka harus berbicara, aku pernah mencuri. Mata berkata, aku digunakan untuk melihat yang haram. Barazu. Sebagian mufassir maknai seperti ini. Di saat seperti itu apa? Mereka menyesal dengan ini semuanya. Kenapa aku gunakan tanganku untuk itu? Kenapa mataku untuk itu? Kenapa langkah kakiku dan seterusnya. Dan kemudian sampai yang paling berat adalah di saat mereka tidak menyembah kepada Allah, lalu menyembah selain Allah, mengikuti Tuhan Tuhan palsu. Di saat mereka menyadari kesalahan mereka di hadapan Allah, semua tanggung jawabnya, yang jadi tanggungnya berkata, mulut terkunci, nggak bisa lagi berhujah. Faqala du'afa'u, maka orang-orang pengikut yang nyembah selain Allah, penyembah Fir'aun, penyembah Namrud, penyembah, itu setelah dirinya itu tahu terpuruk seperti itu, dia nggak terima. Noleh kiri kanan dicari, siapa dulu yang membawaku. Ingat loh, engkau yang mengaku Tuhan di hadapanku dan aku sembah, tolong aku dong kalau gitu. Ad-du'afa, lemah pengikut. Lilladzina istakbaru, yang menyombongkan diri, mengaku Tuhan. Akhirnya yang pengikut itu mencari bosnya di dunia itu, ngelihat gara-gara kau. Dan mengatakan, inna kunna lakum taba'an. Bos, aku dulu pernah ikut kau nih. Pengikut Fir'aun, aku ikut kamu. Pengikut Namrud, aku ikut yang menuhankan selain Allah. Dan yang dituhankan mengaku Tuhan, mengaku dirinya Tuhan lalu diikuti orang. Ini minta tanggung jawab. Inna kunna lakum taba'an, aku jadi pengikutmu dulu waktu di dunia. Sekarang mana wahal? Fal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Min adzabillah saja kan cukup, tapi min syai'. Fahal antum mughnuna anna. Bisakah kalian, hei bos-bos yang ngaku Tuhan selama ini, bisakah kalian mencukupi kami, nolong kami? Ini bingung kami ini. Kamu kan jodoh hebat jadi raja, ngaku Tuhan, bisa enggak nolong kami min adzabillahi, dari siksa Allah? Sedikit aja deh, jangan siksa semuanya dah. Ini tuh ambil siksa yang paling ringan. Bisa enggak ringan ini yang dikit aja? Enggak bisa. Maksudnya saking begitu berharapnya kalau ada orang minta kepada seorang, saking butuhnya, minta kalau tidak bisa ngasih banyak, sedikit pokoknya dikasih deh saya, gitu loh. Sedikit pun, mintanya nggak gede-gede, kecil aja dari siksa itu. Bisa enggak kamu bebaskan, hai madwu, orang yang diikuti, pemimpin-pemimpin yang menjerumuskan itu. Mereka menjawab dengan entengnya, kita sama-sama tersiksa. Lau hadanallahu,
Kalau seandainya aku dapat hidayah, aku benar, aku dapat hidayah, la hadainakum, niscaya kamu aku ajak. Waktu itu aku sesat, yang ngajak sesat, sudah sama-sama kita yuk. Nikmati neraka bareng-bareng itu. Menikmati neraka bareng-bareng, bahasanya menikmati. Dalam Al-Quran, wa absyiru, kadang-kadang begitu. Beri kabar gembira untuk neraka, kabar gembira. Itu ngejek banget maksudnya itu. Nikmati itu neraka. Gitu. Basyirhum, basyir, bisyarah kan kebaikan seharusnya. Cuman kalau sudah diberikan bisyarah, tabsyir sesuatu yang tidak baik itu adalah betul-betul nyelekit. Pahit betul tuh. Rasa ini enak ya, nikmati itu seksa. Nikmati seksa. Sudahlah. Memang begini keadaan kita, kata mereka ini. Ini kisah neraka. Dibacakan untuk kita yang hidup agar kita tidak masuk dalam rombongan dialog ini. Agar paham kita. Sawa'un alaina ajazina am sabarna. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jazina. Oh sabarna. Jazi itu gelisah begini atau sabarna. Maksud nggak ada artinya. Kita begini begitu nggak ada artinya. Mamalah nami mahis, nggak ada jalan keluar lagi. Sudah. Allah. Nggak bisa kita. Mau repot nggak bisa. Mau menuntut nggak bisa lagi, nggak sah lagi. Sudah di neraka bareng-bareng. Itu Namrud sama Fir'aun ketemu tuh. Dan terlihat paling rendah nanti di neraka. Dan sebagian mengatakan dialog ini terjadi kapan? Setelah mereka masuk neraka. Setelah masuk neraka. Ada sebagian mengatakan dialog ini adalah terjadi di saat di padang mahsyar. Jadi jelas dialog itu terjadi dan tampak saat itu betul-betul tidak ada harapan lagi. Penyesalan yang tidak ada artinya. Karena memang bukan waktunya menyesal. Waktunya merasakan hukuman Allah. Wakala syaitanu, ada lagi. Setan. Setan juga nggak mau dia disalahkan. Bukan waktu menyalahkan, mau disalahkan setan. Dia juga berhujah. Wakala syaitanu. Jangan denger deh, nanti kita di surga aja deh. Nggak usah dengar rombongan setan. Bayarin, kita denger saat ini aja dan nanti nggak usah dengar, biarin setan ngomong sama Firaun sama ini, biarin dah. Yang penting kita nggak usah dengar. Makanya sekarang baik-baik di dunia. Jangan sampai kita dengar, itu kan di neraka kisahnya. Wa qala syaitanu, setan berkata, lamma qudiyal amr, setelah keputusan sudah diputuskan. Ini masuk neraka surga, diputuskan sudah. Diputuskan. Setan baru ngomong. Sekarang kita dikasih tahu kalau dia ngomong nggak denger ya. Ngomong itu benar, setan nanti ngomong. Gimana kata setan? Benar, innallah wa'adakum wa'dal haqqi. Waktu di dunia dulu Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Surga, kenikmatan dan seterusnya, kebaikan, itu janji Allah. Allah menjanjikan kebaikan. Dan aku kepada kalian waktu itu wa'adtukum. Dan aku juga menjanjikan kepada kalian kebaikan-kebaikan. Kalau Allah menjanjikan kebaikan akan dipenuhi, itu lihat surganya, orang ahli surga pada meluncur ke sana. Adapun aku wa'adtukum, aku menjanjikan kepada kalian, yo baik-baik denganku, kata setan. Fa akhlaftukum, lalu aku ingkari, sekarang aku udah bisa. Janji-janjiku ngajak seneng-seneng, seneng sesaat tuh. Fa akhlaftukum. Akhlaftukum, aku ingkari, aku nggak bisa memenuhi maksudnya. Sekarang nggak bisa, sudah memenuhi. Dan jangan salahkan saya, kenapa? Wa makana li alaikum min sultan. Aku tuh tidak punya kemampuan aslinya, makanya tidak usah khawatir. Setan tuh nggak punya kemampuan kepada kita. Kemampuan memaksa secara fisik dohir atau dengan hujjah. Sultan itu maknanya dua ya. Sultannya adalah kekuatan untuk memaksa yang lainnya, sultan. Yang kedua adalah hujjah, juga dikatakan sultan. Jadi
Aku tuh nggak pernah hujah kebenaran untuk menundukkan kamu ikut aku, nggak ada, nggak punya hujah setan. Dan aku juga nggak punya kekuasaan lalu memaksa kamu kau harus gini, nggak bisa. Cuman kamu ini bodoh, kata setan. Waktu itu bodoh kau nih. Illa ta'atukum, aku hanya bisikkan kepadamu, aku ajak yuk minuman keras, yuk zina, yuk gini. Ta'atukum, aku ngajak dong, nggak bisa maksa. Nggak punya sultan kahar atau sultan hujjah, nggak punya. Anta'autukum, aku hanya ngajak, bisikkan kepadamu, lakukan kemaksiatan, lakukan kemungkaran. Fastajabtum li, kau sambut permintaanku. Nah tuh, lah itu. Aku hanya mengajak-ngajak, mestinya kan kamu punya keyakinan kan, kamu sudah punya prinsip, punya akal. Ngapain ikut saya? Saya kan jerumuskan. Dan di saat saya punya tugas jerumuskan, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kekuasaan. Setan tidak punya kekuasaan yang dibangun di sini untuk memaksa orang, nggak ada. Adanya was-was syaitan. Bisikan. Bisikan adalah ajakan melakukan kemaksiatan. Fala talumuni. Kalau begitu jangan salahin saya, kata setan. Aduh, setan pun ngomong begitu. Fala talumuni. Jangan salahin saya dong. Salahin ente sendiri, bahlul ente. Lumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri Allah. Ini kisah nanti. Anda semua nggak akan dengar kisah ini. Ini hanya mengenal kisah di Al-Quran saat ini. Akan ada kejadian seperti itu. Ma ana bimusrikhikum. Ma ana bimusrikhikum. Wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Kata setan, ma ana bimusrikhikum. Aku nggak bisa memberikan bantuan kepadamu. Surah itu dari kata surah. Kalau surah itu biasanya hal yang menakutkan. Maka perlu namanya surah atau sarh. Jadi kalau orang menemukan sesuatu yang menakutkan, maka itu dia bersuara. Kalau ada menemukan rezeki nggak ada jerit, wah nggak ada begitu. Wah. Baru kalau lihat Al-Quran baru jerit, yang begitu ya. Lihat sesuatu yang menakutkan baru dia bersuara keras. Berarti musrikhikum memberikan, yakni menghilangkan apa, mengusir, tidak menolong gitu, menolong. Musrikhikum dari asrah yusrihu, musrikhikum. Wa ma antum bimusrikhiyya, kalian pun juga tidak bisa menolong kamu. Kita masing-masing sudah, aku tidak bisa nolong kamu, kamu tidak bisa nolong saya. Yang ada adalah saling bermusuhan, yang sahabat karib, yang bersahabat karib dengan setan jadi musuhan. Yang sahabat karib dengan sesama manusia bukan karena Allah. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ini persahabatan di dunia ini jadi musuh nanti saling tuntut. Kenapa kau ajak saya begini? Ngapain kamu ikut? Ente ngajak sih. Ya ngapain kamu ikut? Kamu kan bisa mikir. Kayak setan ngomongnya. Tapi habis kamu ngerayunya pinter banget sih. Omonganmu enak makan. Ya salahmu. Itu ribet dah. Yaumaidin ba'dun adu. Kecuali orang hidup dengan ketakwaan. Semuanya saling tolong menolong. Kalau ada yang kepleset diangkat. Kata dalam bahasa Arab itu memang ada unik ya kalimat satu, asraha yusrihu sama sarraha yusrihu. Seperti apa? Marrada yumarridu sama amrada yumridu itu beda.
Kalau amrado yumridu itu bikin sakit. Kalau marrado yumaridu itu menghilangkan sakit. Masih begitu dok. Kalau mumarrid, dokter mumarrid atau perawat mumarrid, menghilangkan sakit. Tapi kalau amrado yumridu bikin sakit. Baik. Inni kafartu bima asyraktumuni. Sudah anak ingkar, anak tidak mau terima. Tabarra'tu, aku bebas. Ente ikut omonganku, kata setan. Maksud tabarra'tu, ini kafartu, tabarra' aku bebas. Aduh, jangan diikut-ikutin deh. Cukup. Ini juga diseksa nih. Mau nolong ente? Enggak. Sorry. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu, aku sudah ingkar, sudah enggak. Aku terbebas dari apa yang kau lakukan, ya kutukan Allah. Yang maksud kau jadikan aku sekutu bagi Allah, kau nyembah aku, sudah aku tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nolong. Maksudnya apa? Sudah aku terbebas, aku lepas, aku cuci tangan, aku lepas dari apa yang saat itu aku serukan kepadamu lalu ikut kepadaku. Kau nyembah aku sebagai Tuhan, jadi sekutu Allah. Aku sudah terbebas, nggak mau ikut-ikut. Innadz zalimina, mereka yang zalim, lahum adzabun alim. Zalim itu adalah orang zalim kepada diri mereka sendiri, bukan zalim saja kepada sesama manusia. Hakikatnya orang zalim itu adalah kepada dirinya sendiri saja. Hakikatnya tuh. Kalau dia cerdas, cuman pandangannya pendek, itu nggak paham makna zalim kepada dirinya sendiri. Contoh, ada beberapa anak kecil di sini, 1, 2, 3, 4. Sudah kasih rambu-rambu. Jangan kau sentuh anak-anak ini ya. Kalau ente sentuh nanti di pintu gerbang sana, lihat ada 4 orang gede-gede keker tuh, kau akan ditempeleng kau. Akan ditempeleng. Tahu-tahu sudah dikasih tahu begitu, masa nyentuh anak-anak? Pegang kepalanya. Maksudnya apa? Minta tempeleng, kan gitu. Cuman di saat dia menyentuh ini seolah-olah kan dia berbuat zalim, anggap saja. Jangan pukul anak kan, mungkin kalau nyentuh bukan zalim. Jangan pukul anak-anak kecil itu. Jangan zalim pada anak kecil itu. Kenapa? Kalau kau mukul anak kecil, kau akan ditempeleng, hancur, diajar habis sama itu algojo di depan pintu itu. Dia ngelihat melototin kita. Coba. Kemudian kita tempeleng, cetes. Gitu. Artinya apa? Seolah-olah kita zalim pada ini anak. Pada sesungguhnya tidak. Saya itu zalim dari sini, saya itu cari tempeleng. Kalau orang paham. Maka yang perlu kita jaga adalah keselamatan diri di akhirat. Kita menjaga jasad kita, yang perlu kita jaga roh kita, batin hati kita. Keselamatan kita di akhirat, jasadnya akan hancur nanti dan diganti oleh Allah. Tapi kita wajib menjaga jasad ini, badan kita ini adalah untuk keselamatan. Makanya kalau ada orang menyakiti dirinya sendiri, dosa dia. Berarti tidak cinta kepada masa depannya. Zalim pada diri sendiri, ada zalim pada diri sendiri, ada secara langsung dan tidak langsung. Zalim secara langsung apa? Matanya coplok, kupingnya caket, ambil catem giginya cabut 1, 2, 3. Zalim tuh, dosa dia gila. Nusukin, ya gila dia. Haram dosa, makanya biarpun badannya sendiri, tapi dia dosa. Nanti akan merasakan lagi nanti. Maka hati-hati. Bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, hendaknya terus kembali kepada Allah dengan ketabahan. Jangan sampai masuk keputusasaan. Sehingga kalau ada orang mati dalam keadaan dia menusuk dirinya sendiri, maka sepanjang nanti di neraka dia akan diseksa dengan cara menusuk-tusuk terus dan tidak akan selesai. Nah, itu zalim pada dirinya sendiri secara langsung. Minum obat yang menjadikan dia sakit. Atau berjalan di tempat yang membahayakan untuk dirinya sendiri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati. Ada zalim tidak secara langsung, cara nyakiti orang lain, mencuri, tidak mau sholat, itu sebetulnya apa? Sudah dikasih tahu kalau kamu tidak melakukan itu kamu akan dihukum. Oh iya. Lalu dia melakukan itu, melanggar, maka akan menjadikan. Nah, itu orang zalim. Zalim di sini adalah zalim ingkar kepada Allah, sama ada zalim kezaliman.
Zalimnya pada dirinya sendiri, bukan zalim kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa wa zalimi. Kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita nyakiti saudara kita, zalim pada diri kita sendiri. Dia memang seolah ini tersakiti dia. Iya betul. Kita zalim pada dia, ya bahasa kita. Pada sesungguhnya dalam bahasa iman, kita zalim pada diri kita sendiri. Karena kalau nyakiti orang, akan dihukum kita. Maka jangan sakiti orang. Buah iman itu indah pada hakikatnya kalau orang paham. Buah iman itu indah, dia tidak akan menyakiti dirinya secara langsung atau menyakiti dirinya biarpun tidak secara langsung. Dia akan menjaga dirinya. Innadh dhalimina lahum adzabun alim. Yang zalim tadi dengan model-modelnya tadi. Zalim pada dirinya langsung atau orang zalim pada orang lain lalu akan menjadikan sebab kita dihukum, itu adalah innadh dhalimina lahum adzabun alim. Paling tingginya kezaliman kurang ajar kepada Allah, Rasulullah, terus orang tua dan seterusnya. Ini kisah orang kafir dan yang mengikuti cara hidupnya orang kafir dari orang beriman sekalipun bisa masuk ke dalam wilayah kezaliman, zalim. Itu kisah mereka. Mari kita cari kisah baru, semoga kita di dalamnya. Wa adkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biidzni rabbihim. Nah ini, semoga ini kita semuanya. Wa adkhilal ladzina amanu, adapun yang tidak seperti mereka yang telah disebutkan tapi memilih iman, mematuhi apa yang selama ini ada di benaknya, mematuhi apa yang selama ini ada di otaknya. Kan dialog akal dulu. Sebab yang namanya iman bukan sekedar i'tiqad al-jazim, bukan, tapi harus ada idh'an. Pasrah kita ikuti apa yang kita yakini. Nah, mereka yang punya iman bukan sekedar meyakini, oh yakin. Tapi kalau tidak diikuti dengan batinnya, hatinya, nggak berguna. Alladzi udkhilal ladzina wa udkhilal ladzina amanu. Yang beriman meyakini kebenaran sebagai kebenaran lalu diikutinya dengan hatinya, idzan atau hadithun nafsi, bukan sekedar yakin. Abu Jahal yakin Nabi Muhammad nabi. Mereka juga percaya adanya hari akhir. Karena yang ngomong Nabi, cuman ada kesombongan yang menguasai dirinya sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Nah, wa udkhilal ladzina amanu, dan akan dimasukkan orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka yang beramal saleh. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tanda iman sejatimu adalah ada amal soleh. Amal solehmu tidak ada artinya kecuali atas dasar iman. Kalau tidak rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, enggak cukup. Wa amilus solihati. Alladzina amanu, beriman, wa amilus solihati. Tanda kesungguhan dalam keimananmu itu, yang iman ada di dalam hatimu, yang dimaknai adalah bukan sekedar berkeyakinan tapi mematuhi, maka dari hatimu itulah hatimu itu akan menggerakkan anggota tubuhmu untuk wa amilus solihati. Enggak bisa tidak. Kalau sudah perintah hati ini luar biasa. Nggak ada berat kalau perintah hati. Lihat, seorang suami kerja keras, menting tulang meres keringat pagi nggak sore demi istri tercintanya dan anak-anaknya. Dia kerja keras, dia di bawah terik matahari dia. Seorang ibu begitu semangatnya dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Lihat, capek, bahkan kadang beliau rela untuk makan sangat sedikit, yang penting anaknya senang. Lihat, apa itu? Hati yang beratkan itu semuanya. Kekuatan hati dahsyat. Yang lemah jadi kuat.
Kalau ada hati dan cinta, yang ngantuk jadi melek. Cinta ilmu nggak boleh tidur dong. Ya, begitu. Nah, amilus solihati. Kalau di sana sholat al-asr ada lanjutannya. Iman harus ada idhan, hadithun nafsi, ada mematuhi apa yang diyakininya, dan kepatuhan kepada yang diyakini akan tampak dalam pandangannya, pendengarannya, gerak tangannya, langkah kakinya, pikirannya, sesuai dengan raja di dalam dirinya, sesuai dengan suara hatinya. Kalau mereka mendapatkan apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Diberi surga yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai kecil. Oh, gemericik air. Sungainya kayak apa Allah alam. Nggak bisa diceritakan dong surga mala'inun ra'at wala udunun samiat. Nggak pernah ada. Cuman ini gambaran. Memang biasa Allah. Begitulah. Sesuatu yang bisa dibayangkan dengan sempurna paling tidak ada gambaran secara atau sampel kecilnya. Nggak bisa surga. Tapi Allah selalu menggambarkan sesuatu yang menurut manusia adalah indah di dunia. Paling tidak untuk mendekatkan. Biarpun nggak bakal bisa sama. Nggak bakal. Suruh bayangin begitu indahnya suasana. Hatimu yang lapang, lagi lapang, di tempat gersang pun bisa senang, tiba-tiba dibawa ke sebuah tempat. Ada pohon dengan buah-buah yang semua mendekat. Di saat kau menghendaki mendekat. Aku pengen apel, nggak usah pakai angkat tangan. Aku pengen anggur. Bayangin saja. Melihat di bawahnya ada sungai yang mengalir. Gemericik air. Suara burung. Angin sepoi-poi. Dan segala keindahan, suruh bayangin saja. Di dunia suruh bayangin yang paling indah di dunia. Suruh bandingin di akhirat, nggak ada apa-apanya. Sehingga dikatakan bahwasanya ada orang yang diberi kenikmatan oleh Allah di dunia dengan segala kenikmatan, dengan bermacam-macam kenikmatan, kemudian di saat di surga menemukan kenikmatan, lalu ditanya, masih ingat enggak kenikmatan di dunia? Aduh, nggak ada apa-apanya, saya enggak ingat, nggak ada apa-apanya. Sama orang yang hidupnya di dunia itu sengsara, nyungsep, macam-macam, korengan, jatungan, dan segala macam, pokoknya luar dalam sakit. Disakiti sama orang juga, hatinya juga sakit, enggak punya iman. Lalu di saat di neraka ditanya, dicelupin, plus, naikkan, gimana rasanya neraka ini? Waktu di dunia ingat siksa, saya seperti tidak pernah tersiksa di dunia. Kenapa? Begitu pedihnya siksa saat ini. Bi'idzni rabbihim, atas izin Allah. Izin, kenapa izin? Kenyamanan di atas kenyamanan. Gambarannya di dunia, kalau kita masuk ke tempatnya seseorang itu kalau tidak izin kan ragu-ragu toleh kiri, toleh ini mana ini? Nah, kan gitu ya? Jangan-jangan boleh enggak nanti? Jangan itu, nanti nggak boleh sama orangnya. Saya mau nyeburin kaki saya ini enak banget sekarang. Ntar dulu, jangan-jangan enggak boleh. Ntar dulu, kan gitu ya? Ini. Biarpun indah, tapi diizinkan sudah. Oh, lega di atas kelegaan, senang di atas kesenangan. Sebab masuk surga pun tidak bisa kecuali atas izin Allah. Allah akan tapi diungkapkan begini, apalah? Ridho di atas ridho. Indahnya. Itulah tempat kita yang hendaknya kita kejar. Modalnya ternyata sedikit sekali. Modal khususnya untuk umat Nabi Muhammad modalnya kecil. Kalau umat terdahulu modal untuk mendapatkan surga itu hidupnya panjang, 1000 tahun. Dengan suka, duka, capek, gelisah, segala macam, problematika hidup 900 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Tidak panjang. Sudah tidak panjang ternyata apa? Diberi peluang untuk mendapatkan pahala yang melebihi daripada umat terdahulu. Ada Lailatul Qadar. Ada macam-macam kebaikan yang Allah berikan. Setelah itu Anda semua masuk surga. Tahiyyatuhum fiha salam. Di surga disambut. Malaikat datang dari berbagai penjuru, datang kepada Anda,
diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan Assalamualaikum. Jawab, Waalaikum. Ahli surga menjawab, Salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Suruh membandingkan, salam itu adalah kelegaan, sambutan. Suruh bandingin di neraka, repot. Lu bawaannya ya dulu, kurang ajar lu ngajarin saya, kamu repot di neraka. Ternyata di dunia, salam. Salam. Tahiyyatuhum fiha salamun. Sambutan mereka di surga adalah salam, penghormatan, salam kesejahteraan, salam kebaikan dari para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua apa? Di antara mereka semuanya saling mengucapkan salam. Selamat, 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 selamat. Al-muttaqin tadi itu. Kalau yang lain al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di tadi kisahnya bermusuhan rebut illal muttaqin, orang yang bertakwa saling mengucapkan selamat. Selamat. Oh, untung kamu ngajak saya. Kalau enggak saya gimana? Iya. Untung juga saya diajak oleh ini. Siapa dia? Ini. Wah, berantai. Senang. Di surga, indahnya di surga. Ini harus kita yakini. Ada sebuah buku kecil yang sudah kita buat, hendaknya segera kita hadirkan karena ada buku yang sekelumit tentang perjalanan menuju surga. Perjalanan Anda menuju surga dan perjalanan mereka masuk neraka. Ada, kita rentet. Dari di saat kita meninggal dunia, kita tuliskan dalam kitab Sam'iyat, hendaknya segera dimiliki untuk dibaca. Sam'iyat. Jadi perjalanan nanti bagaimana setelah kita dicabut nyawa kita, kemudian di alam penantian, kemudian nanti akan kita dibangkitkan kembali, kemudian perjalanan dari mahsyar terus bagaimana Anda membaca dan Anda hadirkan khayalan Anda bahwasanya Anda bersama rombongan Rasulullah sampai nanti ke telaga baginda Nabi. Anda minum telaga baginda Nabi, ada hisab, ternyata Anda suruh berlalu begitu saja, ada mizan nggak perlu lagi, sampai di sirat Anda kaget sudah melewati siratul mustaqim. Itu ada perjalanan, kitab Sam'iyat, Anda baca. Kita coba kita hadirkan itu perjalanan, termasuk nanti sebelumnya kita hadirkan sebelum adanya kiamat, ada namanya alamatus sa'ah, ada kubra sama sughra, bagaimana kisah Dajjal, bagaimana Ya'juj Ma'juj, bagaimana Dabatul Arba, bagaimana tentang turunnya Sayyidina Isa, bagaimana Imam Mahdi dan seterusnya. Itu akan kita sebutkan. Nah, itu adalah yang alamat kubra. Nanti ada alamat kecil yang hari ini sudah kita saksikan tentang seorang anak durhaka ke orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang tatawulan fil bunyan, orang bangga-banggaan dengan itu kita hadirkan. Nah, ini penting sekali buku itu untuk apa? Untuk bekal kita agar semakin kuat keyakinan kita tentang akhirat. Semakin kuat keyakinan kita, ketahuilah orang berbuat atas dasar keyakinan. Bisa istiqomah. Kalau orang berbuat bukan atas dasar keyakinan, tidak akan istiqomah. Hanya ikut-ikutan. Tapi kita berbuat atas dasar keyakinan bahwasanya ada akhirat, ada surga, ada neraka, dan ada jalan yang harus kita titi untuk bisa sampai ke jalan ke tempat tersebut. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.